Nggak ada record nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rindang dan teman-teman. Dan sini kami akan mempresentasikan presentasi kami mengenai tugas dari manajemen keuangan mikro dan lembaga keuangan kami kelompok 6, yaitu hasil laporan turun lapang kami di sektor ayam geprek. Sebelum perkenalan kami dari kelompok 6, ya ini ada Alsdada Savana, saya Nova Rafif, Amanda Pramesti Saputri, Salsabila Maulana, dan bisa di next. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada laporan kali ini yaitu ada bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum dan permasalahan UMKM di sektor tingkat literasi keuangan, pembahasan mengenai inklusi keuangan, pembahasan mengenai financial technology, pembahasan mengenai kapasitas usaha dan personal finance, dan juga roadmap penelitian. Lalu ditutup dengan kesimpulan dan juga saran. Untuk latar belakangnya, ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Yang kondisi krisis 1997. Namun hanya sektor UMKM ini mampu tetap bertahan dan menjadi kokoh serta menyumbang peran yang besar pada perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Nah, sehingga berdasarkan latar belakang ini, kami melakukan analisis mengenai poin-poin yang telah kami jelaskan sebelumnya kepada UMKM di sektor MUPEC. Ya, rumusan yang salah dan tujuan. Rumusan masalah adalah untuk mengetahui gambaran umum dan juga permasalahan UMKM di sektor MUPEC, pengaruh tingkat literasi pada beberapa UMKM di sektor MUPEC, pengaruh generalisasi tingkat inklusi di beberapa UMKM di sektor MUPEC, tingkat financial technology pada UMKM di sektor MUPEC, mengetahui tingkat kapasitas usaha UMKM dan juga personal finance milik UMKM, serta mengetahui roadmap penelitian. Lalu masuk ke pembahasan, ini merupakan UMKM yang kami jadikan objek penelitian, yaitu Waras APD, dimiliki oleh Ibu Kurniasi yang berdiri sejak tahun 2006. Lalu selanjutnya ada M Gepuk Pawon Kampus yang dimiliki oleh Ibu Rosita yang berdiri sejak tahun 2022. Lalu ada Waras Asila yang dimiliki oleh Ibu Asila yang berdiri sejak tahun 2018. Lalu yang terakhir ada Kedai Corner yang dimiliki oleh Bapak Hendrik yang berdiri tahun 2021. Baik, selanjutnya adalah tingkat literasi keuangan. Kami menyimpulkan bahwa UMKM yang kami jadikan objek penelitian memiliki tingkat pengetahuan paling tinggi dengan persentase benar sebanyak 85,57% atau 6 dari 7 pertanyaan benar. Yaitu adalah UMKM Kedai Corner dan juga UMKM Ayam Gepuk Pawon Kampus. Kemudian Waras Asila memiliki persentase benar 71,42%, yaitu 5 dari 7 pertanyaan benar. Sementara UMKM yang memiliki persentase benar paling rendah adalah UMKM Waras APD dengan persentase benar 57,14%, yaitu 4 dari 7 pertanyaan benar. Selanjutnya mengenai tingkat inklusi keuangan, seluruh UMKM yang dijadikan objek penelitian sudah akrab dengan produk dan layanan keuangan yang disediakan perbankan seperti metode transfer dengan m-banking, pembayaran melalui e-money, menabung di bank, dan juga penarikan uang di ATM. Pada kolom mencocokkan jawaban dengan pertanyaan, UMKM Kedai Corner dijawab pertanyaan dengan persentase benar 100%, kemudian UMKM Gepuk Pawon Kampus 100% benar, dan Waras Asila menjawab dengan persentase benar 60%. Lalu UMKM Waras APD menjawab dengan persentase benar terendah yaitu 40%. Selanjutnya mengenai pengetahuan financial technology. Pada penerapannya dalam UMKM yang kami jadikan narasumber, 3 dari 4 UMKM pernah mendengar istilah financial technology, tapi dalam pengaplikasiannya hanya beberapa produk fintech pembayaran yang pernah atau sedang digunakan, yaitu berupa GoPay dan juga OVO. Lalu sebagian besar UMKM tidak menggunakan produk fintech lainnya dengan alasan belum membutuhkan, kekurangan informasi, dan penggunaannya yang tidak mudah.
Baik, selanjutnya adalah tingkat kapasitas usaha, bahwa kapasitas usaha ini merupakan jumlah output atau produk yang dapat dihasilkan oleh sebuah sistem produksi yang dimiliki dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam pengukuran kapasitas usaha, faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu produksi, keuangan, sumber daya manusia, aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek mental maju. Next. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya adalah legalitas usaha, di mana pada saat penelitian ada dua UMKM yang memiliki NPWP usaha, SKU atau domisili, dan 4 UMKM yang tidak memiliki sertifikat karena tidak tahu informasi dan juga merasa belum perlu. Kendala yang dimiliki adalah kekurangannya informasi yang menyeluruh. Next. Selanjutnya sumber daya manusia, 2 UMKM memiliki 4 tenaga kerja dan 2 UMKM memiliki 2 tenaga kerja. Tingkat pendidikannya SMA atau SMK, 4 UMKM belum melaksanakan pelatihan karyawan, UMKM tidak membuat pelatihan berjenjang, 3 UMKM memberikan upah bulanan, 1 UMKM upah harian, 2 UMKM memiliki SOP, dan 2 UMKM lainnya belum memiliki, dan skill yang diperlukan bisa memasak dan dapat berkomunikasi dengan baik. Next. Baik, selanjutnya pada pemasaran, bahwa konsumen dari keempat UMKM tersebut adalah masyarakat sekitar dan juga mahasiswa. Untuk ciri khasnya, masing-masing memiliki ciri khas pada ayam dan juga sambalnya. Dengan harga yang murah, porsi yang banyak, dan juga pelayanan yang ramah. Untuk pemasaran sendiri, ketiga UMKM melalui pemasaran banner atau spanduk, dan 1 UMKM melalui sosial media seperti Instagram. Next. Selanjutnya adalah keuangan, 3 UMKM memiliki buku kas, 1 UMKM belum memiliki, rata-rata omset 4 UMKM 1 juta sampai 2 juta, 3 UMKM memiliki aset lainnya, 1 UMKM tidak memiliki aset lainnya. Untuk rata-rata HPP 4 UMKM 9 juta sampai 9.000 sampai 14.000, dan seluruh UMKM memulai usaha dengan modal yang cukup besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek sosial. 3 UMKM menggunakan tenaga kerja penduduk sekitar, dan 1 UMKM tidak menggunakan tenaga kerja penduduk sekitar. Di sini juga ada 2 UMKM menerima pesanan yang melebihi kapasitas, 2 UMKM lainnya menolak. Yang ketiga adalah 4 UMKM tidak berkolaborasi dengan usaha mikro lainnya, dan yang terakhir adalah suara atau aroma yang dihasilkan saat pengolahan tidak mengganggu masyarakat. Bentar guys, ini udah gue stop. Alda maksudnya gimana? Lanjut, untuk aspek lingkungan, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa seluruh UMKM menghasilkan limbah. Hanya saja sebanyak 50% limbah tersebut langsung dibuang ke selokan, dan 50% sisanya yaitu UMKM ayam kepawon kampus dan juga UMKM kedai corner tidak langsung membuang ke selokan, melainkan diangkut oleh petugas kebersihan setiap harinya. Baik, berdasarkan hasil wawancara untuk aspek mental maju didapatkan bahwa mereka ingin memajukan usahanya, tetapi masih terhalangi oleh sulitnya beradaptasi dan banyaknya persaingan dalam sektor yang serupa. Diperparah lagi oleh cuaca tidak menentu yang berpengaruh terhadap selera makan konsumen tidak menentu. Harapan dari keempat responden adalah ingin usahanya dipromosikan ke arah yang lebih baik. Mereka juga ingin mempunyai cabang baru dan juga suasana toko yang baru agar dapat menarik perhatian konsumen. Dan mereka juga bersedia mengikuti pelatihan pengembangan UMKM, dan semua responden bersedia untuk dibantu dalam hal promosi dan juga pencatatan keuangan. Baik, next dulu. Bisa di next. Nah, ini ada bisnis roadmap model yang kami buat untuk sektor usaha ayam geprek. Jadi tadi udah ada 4 UMKM yang menjadi proyek kami, dan
ini adalah roadmap model kami untuk solusi yang ada di permasalahan UMKM ini. Jadi ada 4 cabang ya atau 4 sektor yang kami akan usahakan untuk dikembangkan, itu ada SDM, lalu keuangan, produksi dan juga pemasaran. Untuk di SDM sendiri ini ada 3 poin yang akan kami kembangkan, yaitu membuat SOP tertulis, lalu edukasi tentang efisiensi bahan baku, lalu juga memperketat sistem K3. Lalu dalam sektor keuangan itu adalah meningkatkan pengetahuan serta penggunaan fintech ya. Terus yang kedua itu membuat sistem pencatatan keuangan yang baik. Lalu yang ketiga ini adalah sektor produksi, ada 2 poin juga di sini, yaitu yang pertama memperbaiki sistem pengolahan limbah dengan memisahkan anorganik dan juga organik. Lalu yang kedua adalah memperbaiki layout kerja agar lebih efektif. Lalu yang keempat ini adalah sektor pemasaran. Yang pertama adalah melakukan promosi di media sosial untuk memperluas pasar ya. Yang kedua adalah membuat label pada kemasan sebagai branding agar kemasan menjadi lebih menarik. Bisa di next. Ini ada bab penutup, bisa di next. Untuk kesimpulannya, tingkat literasi keuangan UMKM Kedar terbilang lebih baik dibandingkan 3 responden lainnya. Dan yang kedua, keempat pelaku UMKM memiliki pengelolaan keuangan yang baik karena rata-rata memiliki pengelolaan keuangan tersendiri. Yang ketiga, jawaban dari keempat pelaku UMKM terlihat beragam. Ini menggambarkan bahwa tingkat inklusi keuangan responden kurang baik. Namun, tingkat inklusi keuangan yang lebih baik ditampilkan oleh UMKM Kedai Corner. Dan untuk dari sisi fintech atau financial technology, para pelaku UMKM sudah mengetahui keberadaannya walaupun hanya menggunakan beberapa produknya saja, sehingga banyak menampilkan jawaban pernah mendengar, namun belum pernah menggunakannya. Bisa di next. Lalu yang berikutnya ini dapat dikatakan bahwa kesadaran pemilik tentang pentingnya legal usaha tergolong kurang baik karena masih banyak dari UMKM ini yang belum memiliki legalitas usaha. Yang kedua, kesadaran akan penting SOP juga dinilai masih kurang dimiliki oleh UMKM karena belum adanya SOP yang tertulis secara baku yang ditaati oleh seluruh pekerja di UMKM. Lalu ada tingkat kesadaran mengenai K3 jelas cukup baik karena sebagian besar UMKM telah menerapkan K3 walaupun secara sederhana. Kemudian mengenai strategi pemasaran yang dimiliki oleh UMKM masih tergolong sederhana saja, belum yang terlalu advance gitu ya. Lalu untuk berdasarkan aspek keuangan UMKM dinilai telah memiliki pengetahuan yang baik akan produk keuangan. Seluruh UMKM pemilik UMKM ini telah memiliki akun tabungan di bank dan beberapa juga memiliki akun electronic money. Nah, yang terakhir adalah pada aspek mental maju. Keempat UMKM menjawab mereka memiliki keinginan untuk memajukan usahanya dengan cara yang tentunya berbeda-beda. Next. Yang terakhir, saran yang kami berikan yang dapat kami berikan untuk para pelaku UMKM adalah untuk UMKM pertama melakukan ekspansi pasar mungkin dengan dengan menyebarkan ke media sosial. Lalu yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang fintech atau financial technology untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan pemasaran. Dan yang keempat adalah menyesuaikan jam operasional dengan target segmen pasar atau yang biasa di sini adalah memang kebanyakan adalah mahasiswa. Dan untuk penulis berikutnya yang membaca artikel kami ini adalah menambah jumlah UMKM sehingga bisa menjadi lebih menggambarkan gitu ya untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah sekitar kampus IPB. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.